Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Radiayu Putri dari kelas 11 F1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga kehormatan dan ikhlas, di mana tugas penyampaian materi ini adalah untuk memenuhi tugas PAI. Jadi selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muro'ah. Muro'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama Islam. Menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selanjutnya, selain muro'ah juga disebut dengan ifa. Istilah ifa ini berarti secara bahasa, istilah ifa berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Di mana sikap menjaga kehormatan ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, dan laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan. Laki-laki dan perempuan yang banyak Allah yang telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sikap muro'ah dibagi menjadi tiga macam, yaitu satu, muro'ah terhadap diri sendiri, kedua, muro'ah terhadap sesama makhluk, yang ketiga, muro'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh muro'ah dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina, dan menjauhi makan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Yang keenam ada tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata ikhlas berarti tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit, ria, serta mengharapkan ridho dari Allah hanya semata. Kaitannya dengan ibadah, secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan sesuatu hal yang sifatnya batin, dan ia merupakan perasaan halus yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 2 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
dari Ali Abdul Halim 2010 mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Antara lain yang pertama, orang awam atau umum. Ialah pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu ada orang khawas atau khusus. Ialah pada tingkatan ini seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan dunia akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Yang ketiga yaitu ada orang khawasul, yaitu khawas. Ialah ketika seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Zumdun menjelaskan agar seseorang melihat sifat ikhlas, yakni seseorang tersebut harus bersungguh-sungguh, sabar, serta terus-menerus istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya, ada 3 ciri-ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Di antaranya 1, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Baiklah, ikhlas adalah kunci untuk meraih kesempurnaan dalam beribadah. Dengan beramal secara ikhlas, kita akan merasakan ketenangan hati dan kebahagiaan yang tidak terhingga. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa menjaga kehormatan adalah perisai yang melindungi diri kita dari perbuatan tercela dan menjaga martabat kita sebagai seorang manusia. Kehormatan itu seperti pakaian yang harus kita jaga kebersihannya. Cara menjaga kehormatan yang pertama yaitu menjaga perkataan. Hindari kata-kata kotor, kasar, atau menyakiti hati orang lain. Yang kedua, menjaga perbuatan dari perbuatan yang melanggar norma agama dan susila, seperti mencuri, berbohong, dan ataupun berbuat curang. Yang ketiga, menjaga pakaian. Berpakaianlah yang sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat, menjaga pergaulan. Pilihlah teman yang baik dan jauhi pergaulan yang buruk. Selanjutnya ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu yang semata-mata hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Ikhlas itu seperti air yang jernih, tidak ada campuran apapun. Ada keutamaan ikhlas yang pertama, amal akan diterima oleh Allah. Amal yang ikhlas akan diterima oleh Allah dan akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Yang kedua, hati tenang. Orang yang ikhlas akan memiliki hati yang tenang dan bahagia karena ia tidak bergantung pada penilaian manusia. Yang ketiga, hidup berkah. Orang yang ikhlas akan hidup diberkahi oleh Allah karena ia selalu berusaha untuk mencari ridhonya. Kesimpulan dari menjaga kehormatan dan ikhlas adalah 2 hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Keduanya merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Semoga kita dapat bisa menjadi pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan ikhlas dalam beramal. Nah, antara menjaga kehormatan dan ikhlas ada kaitannya. Menjaga kehormatan dan ikhlas memiliki kaitan yang erat. Keduanya adalah nilai-nilai luhur yang saling mendukung dan melengkapi dalam membentuk karakter pribadi yang kuat dan mulia. Keterkaitan menjaga kehormatan dan ikhlas. Yang kehormatan sebagai landasan ikhlas. Kehormatan adalah nilai dasar yang harus dimiliki seseorang sebelum ia dapat mencapai keikhlasan. Orang yang tidak menjaga kehormatannya sulit untuk ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, ikhlas memperkuat kehormatan. Ikhlas adalah kunci untuk menjaga kehormatan secara hakiki. Orang yang ikhlas dalam berbuat tidak akan terdorong untuk melakukan perbuatan tercela demi mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, keduanya saling melengkapi. Menjaga kehormatan dan ikhlas adalah 2 sisi mata uang yang sama. Keduanya harus berjalan beriringan untuk membentuk pribadi dan akhlak mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa yang menjaga kehormatannya dengan tidak mencontek saat ujian. Ia juga berusaha ikhlas dalam belajar dan mengerjakan soal ujian tanpa mengharapkan pujian dari guru ataupun teman-temannya.
Yang kedua, seorang atlet yang menjaga kehormatannya dengan tidak menggunakan doping, ia juga berusaha ikhlas dalam berlatih dan bertanding tanpa mengharapkan kemenangan semata. Jadi, kesimpulan menjaga kehormatan dan ikhlas adalah dua nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Keduanya memiliki kaitan yang erat dan saling mendukung dalam membentuk pribadi yang kuat, mulia, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat senantiasa menjaga kehormatan diri kita dan ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.